Bisa nggak bisa? Ya, yuk. Salam kenal buat semua yang belum kenal, saya Leni Mulyadi ya, Sales Master dari Bandung. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang Atomi. Siapa coba di sini ya yang udah ngejalanin Atomi, tapi terus ngerasa, duh kok berat ya, kok capek ya, gitu. Ada nggak? Saya pengen tahu dong. Atau semua masih pada semangat nih jalanin Atominya? Semangat. Masih pada semangat ya? Kelihatannya belum ada yang kepentok yang bilang, duh ternyata saya ketemu orang capek gitu. Saya ketemu orang ini ditolak, itu ditolak. Ada nggak yang merasa begitu? Oh, masih pada semangat, bagus nih. Padahal tadinya di sini ya kita sekarang mau dengerin Ika ya. Ika mau menceritakan apa sih bagaimana kita bisa menjalankan bisnis Atomi. Karena kebanyakan orang tuh mindsetnya Atomi lama, Atomi susah gitu. Nah, di sini Ika mau ngejelasin tentang bisnisnya. Yuk, kita kasih kesempatan buat Ika, Diamond Master. Ayo, Kak. Oke, thank you, Len. Selamat sore, teman-teman. Saya Ika Irawati, Diamond Master ya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan tentang Atomi. Sebentar, saya share screen dulu ya. Nah, ini teman-teman. Atomi. Sebentar ya, maaf. Ya. Oke. Nah, Atomi, the opportunity to realize your dream. Nah, hari ini saya mau menyampaikan tentang bahwa Atomi ini adalah satu peluang besar ya, kalau menurut saya untuk mencapai apa yang menjadi mimpi-mimpi kita nih, teman-teman. Kenapa bisa ya? Nah, saya mau nanya nih, tadi Leni juga udah nanya ya. Saya mau nanya nih, karena semua udah semangat banget ngejalanin Atomi, nggak ada yang ini ya. Nah, Atomi ini sebenarnya menurut Anda semua itu apa ya? Kalau boleh di chat juga boleh. Nggak bisa lihat ya. Ada ya, Len ya? Ada Julia bilang Atomi bisnis masa depan. Oke. Nah, terus apakah Anda merasa bisa sukses di Atomi? Kalau bisa boleh jawab ya, kalau enggak boleh jawab enggak atau tidak. Bisa, rata-rata bilang bisa, Kak. Ya, Bisa. oke. Ya, teman-teman. Yuk. Memang ya, Atomi itu memang luar biasa lah. Nah, teman-teman, saya mau masuk lagi di bahwa Atomi itu adalah bisnis ya, teman-teman ya. Jadi Atomi itu adalah bisnis, teman-teman. Jadi banyak orang yang aduh pengen cari bisnis apa ya gitu. Nah, Atomi ini adalah bisnis, teman-teman gitu ya. Di sini kita bisa apa namanya? Hanya dengan shopping, teman-teman, atau berbelanja kebutuhan kita sehari-hari, bahkan ya apa yang kita lihat ada di Atomi dan kita mau beli, itu kita bisa beli shopping, nanti buntutnya kita tuh bisa mendapatkan income, teman-teman. Ya, nah di sini Atomi itu adalah bisnis, saya bilang tadi. Jadi Atomi bukan kita kerja sendiri, tapi kita kerja bersama tim ya, teman-teman ya. Makanya di sini ada satu gambar network ya, pohon yang disusun seperti MLM ya. Nah, bahkan Robert Kiyosaki juga bilang bahwa the richest people in the world look for and build network. Everyone else look for work. Nah, ini teman-teman. Ada yang ya banyak yang lebih, kalau saya temui selama saya menjalankan bisnis Atomi ini, banyak yang gue masih kerja, gue sibuk ya, dan sebagainya, teman-teman. Padahal yang disebut
Atomi ini adalah sama aja sebenarnya bisnis, teman-teman. Ya, gitu. Nah, teman-teman untuk membangun satu bisnis itu biasanya butuh modal yang besar ya, teman-teman ya. Nah, saya mau maju lagi satu slide. Nah, Atomi ini adalah bisnis tanpa modal yang saya kuningin ya, teman-teman ya. Nah, banyak biasanya orang hanya fokus atau melihat bahwa Atomi ini adalah bisnis tanpa modal. Ya, disebutnya adalah bisnis tanpa modal, ya berarti saya nggak perlu keluar modal apapun dong, gitu ya. Nah, teman-teman, yang namanya bisnis itu kembali lagi, bisnis ya ada modal, teman-teman, bukan nol sama sekali ya. Nah, di sini Atomi ini adalah satu bisnis besar menurut saya yang mempunyai peluang passive income yang sangat besar, teman-teman. Gitu ya. Nah, teman-teman memang boleh digarisbawahi Atomi ini adalah bisnis tanpa modal. Tapi kalau kita misalnya ngomong satu bisnis, teman-teman ya, mungkin jual gorengan aja, teman-teman. Perlu modal nggak? Perlu ya, gitu. Nggak mungkin kita gerobak kosong ataupun kita cuman tulisin saya jual gorengan gitu. Nanti by PO kan nggak juga ya. Biasanya orang itu kalau berdagang biasanya udah nyiapin dulu barangnya. Jadi untuk mempersiapkan barang itu pastinya teman-teman butuh modal ya. Nah, di sini kebanyakan dari kita adalah saya pengen ya punya income yang besar. Kalau punya income yang besar ya maaf ya kalau misalnya kerja gitu, teman-teman. Peluang untuk dapat 100 juta di dalam satu company, mungkin kalau company yang besar seperti di Jakarta gitu ya, mungkin company asing gitu ya, mungkin kalau kita punya bagus gitu ya kerjanya, mungkin kita bisa dapat income 100 juta, teman-teman, per bulan. Tapi kalau kita hanya bekerja seperti kebanyakan pekerjaan normal yang banyak orang juga bisa, teman-teman. Apakah kita bisa mendapatkan income yang besar sampai 100 juta per bulan? Rasanya berat ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, di Atomi ini bisa teman-teman mendapatkan 100 juta per bulan, teman-teman. Jadi Atomi ini adalah satu bisnis yang besar, bahkan bisa dibilang bisnis dengan modal yang tidak perlu besar, teman-teman. Nggak sebesar bisnisnya, teman-teman ya. Nggak 100 juta income-nya, modalnya 100 juta, enggak juga, teman-teman. Nah, itu cuman ada di Atomi ya. Nah, lalu saya mau ngasih tunjuk ya. Kamu itu termasuk di tipe yang mana nih? Apakah kita punya mental miliarder atau kita punya mental recehan? Nah, kalau biasanya kalau kita punya mentalnya miliarder atau mental orang sukses ya, biasanya kan kita cari bisnis yang bisa menghasilkan uang, teman-teman. Tapi kalau kita punya mental yang receh, biasanya saya butuh uang dong untuk mulai bisnis. Ya, nggak ada uang, bagaimana bisa bisnis? Ya gitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa refleksi juga bahwa mental mana yang kita punya nih, teman-teman, gitu ya. Nah, di Atomi ini sebenarnya semua orang bisa sukses. Itu adalah slogannya Atomi ya sebenarnya ya, kesuksesan konsumen. Bahwa setiap kita yang ada di Atomi yang menjalankan bisnis atau bahkan hanya pemakai yang nggak perlu sampai heboh menjalankan bisnis pun kita bisa mendapatkan income sebenarnya di sini ya, teman-teman ya. Jadi kebanyakan masalah yang membuat kita gagal untuk menjalankan bisnis Atomi ini berasal dari diri kita sendiri, teman-teman. Bukan dari orang lain, bukan dari company-nya, bukan dari aduh sponsornya sih, gue dapat sponsornya beda ya dengan orang-orang kebanyakan atau apa. Enggak, teman-teman. Yang salah adalah diri kita sendiri, teman-teman. Yang membuat kita nggak bisa menjalankan bisnis Atomi. Yang pertama itu pastinya pola pikir ya. Tadi si Leni sudah memberi contoh di dalam video dari CH Atomi bahwa pola pikir kita itu penting banget ya. Bahkan gajah yang sedemikian besar badannya nggak bisa melepaskan diri dari rantai yang kecil gitu ya, teman-teman ya. Karena dari kecil ya mungkin kita juga sama, dari kecil mungkin kita juga punya pemikiran-pemikiran yang sudah salah ya, teman-teman ya. Bahkan sampai kita besar gitu ya, kita masih memikirkan seperti itu ya. Hati-hati dengan MLM.
terus MLM itu produknya nggak jelas gitu ya, itu ada di dalam pikiran kita gitu. Sedangkan kita harus pertama kali yang paling penting adalah kita harus ubah ya mindset kita atau pola pikir kita. Bisnis yang besar atau omset miliaran itu bisa dibangun dengan modal recehan, tapi tidak bisa dicapai dengan mental recehan. Di sini adalah maksudnya teman-teman, mental itu ya berbicara tadi ya, yang mempengaruhi mental kita juga ya pola pikir kita. Gitu. Kalau kita merasa Atomi ini bisnis kecil, ya sudah gitu. Tapi kalau kita merasa Atomi bisnis besar, nggak mungkin dong teman-teman kalau kita jalani dengan asal-asalan. Ya, orang yang punya bisnis sampai besar teman-teman ya, bahkan bisa menjalankan beberapa company gitu ya, beberapa perusahaan gitu ya, nggak mungkin mentalnya receh gitu teman-teman, gitu ya. Nah sekarang saya mau kasih satu ilustrasi kenapa Atomi ini bisnis yang besar teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau mendapatkan satu income 100 juta per bulan teman-teman, kita butuh modal besar nggak ya kira-kira? Itu 100 juta ya per bulan. Berapa ya modal yang kira-kira kita harus punya? Kayak saya kerja di bidang konveksi gitu teman-teman. 1 miliar saya punya modal 1 miliar juga sebentar melenyap gitu teman-temannya, dan bukan melenyap hilang bukan ya. Dan untuk mendapatkan 100 juta kayaknya nggak cukup. Saya harus injek lagi atau saya harus memasukkan lagi modal yang lebih besar. Nah, kita kasih gambaran contohnya aja yang lebih mudah kita hitung mungkin teman-teman ya. Misalnya kalau kita menyewakan satu tempat gitu ya teman-teman ya. Kita punya satu rumah deh teman-teman. Rumah itu bisa kita sewakan dengan 100 juta per bulan, per tahun, sorry ya, 100 juta per tahun. Berarti setiap bulan kita bisa dapat kurang lebih hampir 10 juta per bulannya teman-temannya. Satu rumah itu teman-teman. Satu rumah berapa kira-kira harganya untuk bisa disewakan dengan harga 100 juta per tahun gitu teman-teman. Mungkin harga rumah 1 miliar ya, atau mungkin harga rumah 2 miliar yang kita bisa sewakan dengan nilai sewa 100 juta per tahun. Kalau kita pengen 100 juta per bulan, berarti harus punya berapa? 10 rumah loh teman-teman. Itu 10 rumah itu kalau dikali 1 miliar udah 10 miliar teman-teman. Kali 2 miliar 20 miliar. Untuk bisa teman-teman sewa-sewain tuh dapat 100 juta per bulan. Nah, kira-kira angka 10, 20 bahkan sampai 50 miliar itu dapat dari mana ya teman-teman kalau nggak punya modal untuk mencapai 100 juta per bulan? Berat banget ya. Sedangkan di Atomi 100 juta per bulan itu nggak mustahil, dan bahkan nggak perlu 10-20 tahun teman-teman untuk mendapatkan 100 juta per bulan. Berapa sih yang kita butuh modalnya untuk bisa kerja di Atomi? 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar? Enggak loh teman-teman. Gitu. Pakai aja barang yang kita butuhin. Lalu kenalin itu ke teman-teman yang lain. Butuh modal, yaitu modalnya teman-teman. Kalau kita nggak mau beli, nggak mau pakai, ya saya bilang lagi tadi ya, Atomi adalah bisnis. Sekali lagi teman-teman, gitu ya. Jadi kita pakai produk itu, kita bisa sebut sebagai investasi loh teman-teman. Gitu. Bukan cost. Kalau kita belanja di supermarket setiap bulan yang kita lakuin setiap hari selama ini itu, kita bisa sebut itu cost teman-teman. Tidak menghasilkan apa-apa. Kita pakai, buang, kita pakai, habis, kita pakai, habis. Tapi kalau di Atomi ini, kita bisa sebut kita pakai sabunnya Atomi, itu investasi teman-teman. Kita pakai skincare-nya Atomi, itu juga investasi teman-teman. Di bisnis yang luar biasa ini. Nah, setelah kita tahu pola berpikirnya, kita harus mengembangkan pola berpikir kita ya teman-teman ya. Mungkin dari antara seperti saya ya, mungkin saya cuma ibu-ibu rumah tangga gitu ya, emak-emak yang cuma selama ini tahu bantuin suami gitu ya. Ya saya juga harus belajar gitu teman-teman untuk mengembangkan diri saya, untuk menggali potensi diri saya. Saya juga harus mengubah kebiasaan saya teman-teman, ya kan?
dan juga berani melangkah. Mengubah kebiasaan juga sudah sering dijelasin minggu lalu juga kayaknya sama Listen ya. Itu habit kita teman-teman yang biasanya nggak mau tahu deh, pusing gua kalau mikirin bisnis deh gitu ya. Ya jangan gitu-gitu amat sekarang teman-teman. Kita mulai buka pikiran kita mulai belajar ya. Jangan nggak mau tahu, mungkin biasanya nggak mau tahu dah urusan laki gua dah gitu ya. Nah sekarang kita mulai rubah kebiasaan kita. Kita mulai melakukan hal-hal yang berguna, yang penting gitu teman-teman. Ya, pengembangan diri, gali potensi diri itu pun sudah disediakan juga oleh Atomi di Success Academy, seminar-seminar, bahkan pelatihan-pelatihan dari center-center ya teman-teman ya, dari leader-leader yang udah luar biasa di Atomi, mereka juga buka kelas-kelas untuk kita mengembangkan diri teman-teman. Nah, kita juga kalau punya sesuatu yang value yang bagus itu seperti magnet ya teman-teman ya. Itu. Jadi apa yang mindset kita ini, pola pikir kita ini udah seperti magnet teman-teman. Kalau kita pikirkan yang baik, kita juga akan menarik yang baik. Kalau kita pikirkan yang buruk, juga kita menarik yang buruk ya teman-teman ya. Jadi paling penting adalah pola pikir dan juga mengembangkan pikiran kita. Ini paling pertama untuk menjalankan bisnis apapun ya teman-teman ya. Termasuk Atomi. Ya, terus udah gitu nggak cukup cuma di situ ya teman-teman ya. Kita juga harus percaya diri sama diri kita sendiri teman-teman. Kalau kita itu punya kemampuan nih teman-teman, gitu ya. Dan kita bisa mengerjakan Atomi teman-teman ya. Jadi kadang-kadang banyak juga di antara kita yang merasa malu ya ngerjain Atomi mungkin ya. Nah, kalau masih ada itu, ya nggak bisa menganggap Atomi adalah bisnis yang besar. Tapi karena kita tadi sudah mulai dari bahwa Atomi ini adalah satu bisnis yang besar, bisnis yang bisa membawa saya sukses, bisnis yang bisa membawa saya mencapai cita-cita saya, ya saya harus yakin, saya harus percaya diri teman-teman untuk menyampaikan Atomi ini, bisnis Atomi ini kepada teman-teman yang lain, produk-produk Atomi kepada teman-teman kita yang lain yang ada di luar sana. Nah, teman-teman, kalau kita percaya sama diri kita, itu kita tuh bisa luar biasa banget, teman-teman. Ya, makanya yakin sama kemampuan kita. Setiap kita bisa, teman-teman. Asal kita mau gali seperti tadi ya potensi kita. Walaupun kita pertama merasa nggak bisa, tapi kalau kita terus melangkah, kita juga pasti bisa, teman-teman. Kita bisa melakukannya dan kita juga bisa sukses, teman-teman. Ya, ini penting juga. Lalu kita juga harus fokus sama tujuan kita, teman-teman. Ya. Nah, di Atomi inilah pertama kali juga saya diajarin untuk bermimpi besar, teman-teman. Selama ini nggak punya keinginan atau nggak punya mimpi, punya, tapi nggak sebesar saat ini saya punya, teman-teman. Karena saya melihat Atomi ini bisnis yang besar ya. Saya bisa punya income sampai bahkan bisa 1 miliar per bulan, teman-teman. Itu mimpi yang besar banget ya gitu. Kalau kemarin saya pengen punya income 500 juta aja udah harus berapa modal yang saya masukin ke bisnis, itu pun masih ada peluang untuk rugi, teman-teman. Tapi di Atomi ini hampir nggak ada peluang rugi ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi kita harus fokus sama tujuan kita juga gitu, teman-teman. Kita udah set goal ya di life scenario, kita bisa terus perkatakan, kita terus taruh di dalam pikiran kita bahwa ya kita mau menuju ke sana nih, teman-teman. Nah, sekali lagi saya sekarang ini kan sering bersepeda ya, teman-teman ya. Kadang kalau diajakin teman untuk bersepeda gitu ya, teman-teman ya. Kak, ayo Kak ke Tangkuban Perahu gitu ya. Waduh, dari sini saya udah mikir nih teman-teman. Aduh, Tangkuban Perahu itu jauh banget gitu ya. Naik mobil aja kagak nyampe-nyampe gitu ya, apalagi naik sepeda gitu loh. Saya pikir gitu ya. Malas ada nggak? Ada, teman-teman. Minder ada nggak? Ada. Aduh, lu pada udah hebat atau ya bisa nyepeda sampai sana. Saya kan baru nyepeda belum lama, kaki saya belum sekuat itu. Ya banyak banget alasan yang saya keluarin gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita merasa yang mau kita tuju itu terlalu besar buat kita, teman-teman, atau tampak terlalu jauh gitu ya, ya udah kita pecah-pecah lagi jadi tujuan-tujuan yang lebih kecil. Ya oke lah, dari sini saya latihan dulu deh
sampai ke Setiabudi gitu ya. Nanti dari Setiabudi udah nyampe 2 kali Setiabudi. Oke, nambah lagi sampai Enhai. Nyampe lagi, tambah lagi gitu ya teman-teman ya, tambah lagi terus tambah lagi sampai Lembang, tambah lagi. Nah, akhirnya sampai juga saya di Tangkuban Perahu teman-teman. Nah, berjalan di Atomi juga saya rasa sama ya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat, waduh, Imperial Master gimana ya caranya ya gitu. Paling aja masih Senin Kemis, kembang kempis gitu ya teman-teman. Boro-boro Imperial Master gitu. Ya kita taruh tujuan kita di Imperial Master, tapi kita pecah-pecah lagi teman-teman, langkah-langkah kecil kita gitu teman-teman ya. Ya karena satu perjalanan yang panjang itu nggak mungkin bisa dimulai tanpa satu langkah kecil dulu teman-teman. Jadi kita harus melangkah seperti di gambar ya, ada tangga ya. Setinggi apapun teman-teman, kalau kita jalani selangkah akan nyampe sih teman-teman. Kalau kita dari bawah udah, aduh 1000 anak tangga, aduh mana kuat ya, gimana ini saya teh gitu, aduh terlalu banyak mikir, nggak jalan-jalan teman-teman. Ya. Nah, terus di Atomi ini tadi di awal udah disebutin bahwa kita adalah kerja tim ya teman-teman ya. Kita bukan kerja sendiri, kita ada kerja tim. Nah, kalau kita kerja tim itu, kita kerja sama-sama, setiap orang punya kemampuan masing-masing gitu teman-teman. Kita gabungin, kita akan menjadi kuat banget teman-teman. Dan bahkan kita bisa mencapai atau bisa sampai di satu hal yang nggak pernah kita duga, nggak pernah kita pikir teman-teman. Karena kita punya tim. Nah, di dalam satu tim ini juga teman-teman, penting banget kita punya komunikasi yang baik. Karena tim ini banyak banget orang ya, gitu. Jadi kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim kita, teman-teman. Terus yang paling penting kita harus bisa memberi contoh dan juga teladan yang baik buat anggota kita ya, tim kita ya. Karena semua juga ngelihatnya ke kita nih teman-teman yang udah jalan Atomi ya. Gimana lu jalannya? Kamu gimana sih? Itu. Mereka itu melihat teman-teman, melihat kita gitu. Makanya kalau leader-leadernya hebat, timnya juga pasti hebat teman-teman gitu. Karena ya dia duplikasi dari leader yang hebat itu. Ya, terus sebagai ya kita leader atau kita punya tim, kita harus bisa membangun kepercayaan teman-teman. Kepercayaan dari orang-orang atau teman-teman kita di dalam satu tim. Karena kalau nggak ada kepercayaan, susah kita maju bareng-barengnya teman-teman ya. Nah, kita juga perlu feedback dan juga evaluasi. Bukan selalu kita yang pikir, kita yang bikin cara, kita yang ini dan orang lain ikut aja. Enggak ya teman-teman ya, kita bisa godok bareng-bareng, kita bisa cari yang terbaik gitu ya. Nah, kita juga harus kasih penghargaan ke tim kita yang juga bisa berhasil ataupun mencapai sesuatu ya teman-teman ya, kita boleh kasih dia penghargaan supaya apa yang kita kerjain juga kita saling menghargai gitu teman-teman ya. Dan sebagai leader kita juga harus membuat tim kita mempunyai dampak yang baik untuk banyak orang ya terutama. Dan yang paling penting leadership kita atau setiap kita harus punya leader ya. Leader ini harus punya integritas teman-teman. Ini paling penting. Punya pertanggungjawaban, punya ya integritas yang baik, yang bisa diduplikasi juga, yang bisa ya kita tadi udah bisa dipercaya dan sebagainya gitu teman-teman ya. Sehingga tim kita ini bisa benar-benar jalan bareng teman-teman, nggak kepecah-pecah. Tim itu jangan kepecah-pecah teman-teman. Di Atomi ini perjalanan kita ke Imperial Master itu butuh tim yang solid, tim yang besar, tim yang kuat teman-teman. Gitu. Nah kita bareng-bareng bergandeng tangan, saling mendukung supaya kita ada di puncak bersama-sama. Nah, udah yakin kalau Atomi ini kendaraan yang tepat untuk sukses dan bisa mewujudkan semua mimpi? Saya sih yakin. Nah, teman-teman yakin nggak nih Atomi? Ya. Nah, di sini kita harus kan tadi sudah bermimpi besar ya teman-teman, belajar menulis di lab buku skenario supaya kita juga punya tujuan, kita punya
apa ya, di sini kan kita boleh teman-teman mau tulis saya suka traveling, saya mau traveling, saya mau punya mobil mewah, saya punya rumah ada kolam renang, saya punya family seperti begini, saya punya anak akan kuliah di luar negeri dan sebagainya. Itu mulai dibuat teman-teman. Kenapa? Kalau buat saya pribadi ini adalah apa ya, saat saya lagi merasa lelah atau capek teman-teman, saya akan buka lagi, saya buka lagi, saya punya tujuan, saya punya mimpi. Makanya ini ada tulisan di dalam di tembok di Atomy Park ya, waktu itu saya foto ya. Kalau kamu, if you dream vividly, it will be definitely come true, teman-teman. Jadi mimpi itu harus kita bikin ya, kita jelas detail bahkan teman-teman gitu, supaya apa yang kita tuju, apa yang kita pikir, apa yang mau kita capai itu benar-benar semuanya tercapai. Nah, ini saya foto juga di sana ya. Nah, waktu kita itu nggak panjang teman-teman, jadi kita jangan sia-siain ya gitu. Apalagi kalau kita mengerjakan mimpinya orang lain gitu teman-teman, rugi banget gitu ya. Dan sukses kita itu adalah akumulasi ya dari usaha-usaha kita. Usaha kecil juga nggak apa-apa teman-teman, karena tanpa yang kecil juga nggak ada yang besar ya teman-teman ya gitu. Jadi your future is created by what you do today, not tomorrow, kata Robert Kiyosaki. Makanya ayo teman-teman, saya ajak lagi teman-teman. Saya tahu teman-teman di sini semua sudah luar biasa juga di Atomy. Kita ingetin lagi bahwa jangan stop teman-teman ya. Yang paling penting adalah never give up. Jangan stop. Ya, kita jalan lagi teman-teman. Tujuan kita adalah, tujuan saya itu teman-teman yang di foto itu Imperial Master ya. Jadi saya terus saya bentuk itu dari hari ini, bahkan dari 3 tahun yang lalu saya join di Atomy, itu terus saya tuju teman-teman, saya maju sampai ke nanti saya Imperial Master. Saya rasa teman-teman juga sama ya, itu semua tujuannya. Ya, oke. Itu sih teman-teman, saya mau sampaikan terima kasih teman-teman. Ya, thank you ya Ika untuk sharingnya. Teman-teman ada yang mau nambahin? Atau ya, saya sedikit nambahin yang soal naik sepeda. Itu benar banget ya, kan saya juga suka naik sepeda. Kalau misalnya dibilang, ayo kita langsung ke tebing keraton, kayak lagi tuh kayaknya udah bener, aduh jauh banget gitu dari rumah saya di daerah Bandung Selatan ke tebing keraton, itu dari ujung ke ujung berapa kilo gitu. Sementara naik sepeda keluar aja saya nggak pernah gitu kan. Nah tapi ternyata bener sih gini, kalau kita mau pergi jauh, itu lebih baik kita pergi bersama-sama. Tapi kalau pengen perginya cepat gitu ya, ya bolehlah pergi sendiri. Itu juga berlaku di Atomy ya. Kalau kita pengen punya penghasilan yang besar terus cepat, ya silahkanlah cari usaha sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pergi yang jauh, terus punya tujuan sampai Imperial Master gitu, kita nggak mungkin bisa kerja sendiri. Ibarat kata sih kalau cuma sampai sekedar auto SM mau sendirian juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya mau sampai jauh, nah itu kita betul-betul harus kerja tim. Nggak mungkin kita berjalan sendiri. Dan yang pasti saya kerasanya gini pas lagi saya naik sepeda itu ya, untuk yang jauh, kalau rame-rame ya, pas lagi nanjak nih, lagi capek-capeknya, kan ada yang udah pernah, ada yang udah bolak-balik duluan gitu kan, jadi ada leader lah gitu yang udah tahu gitu perjalanannya. Nah pada saat nanjak, udah ada yang pada capek gitu kan, udah bilang, aduh ini tanjakan kok nggak berhenti-berhenti, masih jauh nggak? Nanti yang di atas tinggal bilang, enggak, udah deket, ayo cepetan, sedikit lagi, sedikit lagi. Nah itu saling menyemangati itu enak banget gitu. Jadi begitu udah nyampe, kita ngeliat ke bawah, aduh bener ya, kita teh akhirnya nyampe juga gitu. Itu suatu pencapaian yang menyenangkan banget gitu. Jadi kita nggak ninggalin gitu. Kalau ada yang capek juga, ya udah berhenti dulu, kita semangatin, kita naik sama-sama. Nah seperti itu ya kalau saya lihat, kalau kita kerja di Atomy, kalau bisa sama-sama itu asik banget. Dan di atas ngerasain nikmatnya itu benar-benar nikmat gitu. Teman-teman ada yang mau nambahin? Kayaknya nih Pak Boas udah senyum-senyum. Wah, senyum. Senyum mempunyai arti ya. Jadi kayak mau ngomong gitu Pak Boas.
Siapa tahu. Di lain kali aku nggak senyum dah. Ya, selamat sore teman-teman. Ya, Ika, thank you ya. Wah, luar biasa Ika sharingnya. Bagus banget ya. Sama-sama. Keren. Ya, jadi teman-teman kalau saya flashback ya, saya melihat Atomi ini memang peluang yang sangat luar biasa ya. Jadi memang opportunity yang diberikan Atomi ini sangat besar dan saya mengucap syukur ya saya sama Buria ini bisa menangkap opportunity itu ya. Kalau enggak ya ya saya nggak tahu ya apa jadinya saya 3 tahun ini gitu loh ya. Nah, sekarang dengan menjalani Atomi secara serius begitu itu bisa mendapatkan sejumlah bonus yang tadi Ika sudah sebutkan gitu ya. Kalau itu saya harus usaha sendiri, waduh berapa modal yang harus saya keluarkan ya? Bisa tadi disebutkan 10 miliar, 15 miliar, bahkan 50 miliar. Dari mana dapat uang segitu banyaknya ya? Nggak mungkin gitu ya. Tapi ya dengan di Atomi ini itu sangat mungkin bisa mendapatkan segitu ya. Hanya dalam waktu 3 tahunan gitu. Ya, ini kan opportunity yang luar biasa. Ya. Dan saya mengucap syukur karena saya tidak terjebak ya sama Buria ini saya nggak terjebak dengan stereotip ya, stereotip yang negatif gitu ya, stereotip yang tidak tidak kondusif lah begitu ya. Kalau saya dan Buria ini punya stereotip yang negatif terhadap multi level, ya tentunya tidak seperti sekarang ini gitu ya jadinya. Ya, karena kan kami pernah kecewa juga gitu dengan multi level lama gitu. Jadi ya kami mengucap syukur bisa bekerja sama dengan tim kami ini luar biasa ya, sangat keren banget. Jadi ya kami mengucap syukur untuk semua itu. Memang tidak bisa jalan sendiri ya. Kalau kita jalan sendiri itu kita akan capek dan kita akan frustasi. Ya, jadi kita harus kerja bareng-bareng, jalan bareng-bareng, ya, maka kita akan eh, bisa jalan jauh gitu ya kalau kita bersama-sama gitu. Ya, sementara itu dulu ya. Makasih Pak Boas. Tambahin biar matang. Ya. Biar lebih gurih. Yes, asik. Ya, mengenai stereotip tadi ya. Satu kan Pak Boas bilang kita ini nggak terjebak dengan stereotip tentang network marketing ya, meskipun kita punya masa lalu dan melihat bahwa network marketing itu seringkali mengecewakan ya. Senengnya hanya untuk orang yang join di awal. Biasanya 3 tahun, 5 tahun gitu kerja keras kita itu udah nggak ada apa-apanya lagi gitu. Kita tetap aja masih bekerja, nggak pernah terjadi yang disebut passive income lah. Ya, karena biasanya kalau apalagi company-company yang berani ngasih bonus gede di muka, hati-hati. Ya, 3 sampai 5 tahun mungkin sudah ganti nama, ganti sistem. Itu yang kita udah perhatikan. Dan kalau kita terjebak dengan kekecewaan, yang tadi Pak Bos bilang, kita pasti sudah nggak ada di Atomi lagi gitu ya. Karena ternyata di Atomi ini kita melihat Atomi memang beda gitu ya. Jadi kalau di Atomi ini member nggak pernah diberlakukan seperti sapi perah, tapi member-member Atomi ini kita benar-benar disayangi seperti seorang anak gitu. Kita dididik, diasuh, digedein supaya kita bisa punya hidup yang lebih baik dan kita duplikasikan yang sama ke tim kita. Nah, juga tentang stereotip bahwa kalau leader itu, nah itu salah satu membuang stereotip. Lagi nge-zoom ada grab ketak-ketak ya keluar dulu gitu. Ya, jadi yang lain lagi, kadang-kadang leader itu kepengen dilayani ya, kepengen dapat perlakuan yang hebat, diutamakan. Tapi di Atomi ini stereotip itu harus dihilangkan. Karena di Atomi ini kalau semakin kita ingin menjadi sukses atau disebut leader, kita harus punya hati yang rela turun ke bawah, ya, melayani member-member dan benar-benar kayak punya anak yang kita asuh ya. Kalau kita punya anak itu kan rasanya nggak ada habisnya tuh kerjaan.
Ya kerjaan nggak ada habisnya, dari ngurusi, ngajari makan, bersihin, anytime nangis harus bisa bantu menenangkan. Ya ini ibu-ibu yang punya anak kecil ingat banget gitu, nggak ada namanya jam tidur yang benar-benar tidur gitu. Anytime ya udah siap siaga seperti bidan beranak gitu ya. Itu kalau kita punya anak juga seperti itu, mau istirahat bentar anaknya udah panggil-panggil. Mau me time juga udah dipanggil anaknya, nanya ini, nanya itu, gitu ya. Buka ini nggak bisa, Mami, gimana bukanya, gitu. Nah, kalau di Atomi kan buka web gimana nggak bisa, kita bantu bukain, gitu. Kalau anak-anak kan dari urusan buka sepatu, buka apa, gitu ya. Tapi itulah kebanggaan kita ya, ketika kita bisa mengajar member-member kita, partner bisnis kita, untuk mereka juga nantinya bisa mengajar timnya, gitu. Ini hal yang bagus dari Atomi. Dan satu lagi yang kami pikir ya, kalau kita di bisnis itu biasanya promosi posisi itu sesuatu yang dikejar, karena itu bicara tentang penghargaan orang gitu. Wow, mencapai posisi ini, mencapai posisi itu. Tapi di sini kami belajar di Atomi itu ternyata posisi atau mastership atau promotion itu bicara tentang tanggung jawab. Semakin kalau kita mau semakin tinggi level kita, artinya kita siap mengemban tanggung jawab lebih lagi. Atau sebaliknya, posisi itu refleksi dari tanggung jawab kita membantu tim kita berkembang. Jadi, jangan pernah kita mengejar posisi. Jangan tergiur deh kalau di sana sini mastership, bertaburan mastership. Aduh, grup ini mah gampang banget. Sales master, pokoknya join 3 bulan, 6 bulan pasti jadi sales master. Diamond mah gampang banget gitu ya. Sponsornya, upline-nya bisa nemplokin poin kiri kanan. Hati-hati kalau kita terjebak dengan pikiran seperti itu. Atau mungkin ditanya, kalau punya duit sekian, punya uang 70 juta, bisa aku jadiin sales master deh. Kalau mau diamond, berapa nih? Sekitar, saya pernah nanya ada grup lain gitu, jadi diamond keluarin duit berapa gitu, saya asal nyeletuk aja, 80 juta katanya gitu. Waduh, jadi ternyata posisi itu bisa dibeli. Ya, tapi menurut kami, posisi itu jangan dikejar. Tapi kalau kita semakin menjadi leader-leader yang punya tanggung jawab, posisi itu akan ngejar kita gitu. Jadi biarkan mastership atau promotion itu adalah refleksi dari tanggung jawab yang sudah kita emban terhadap tim kita. Itu nggak akan kemana-mana deh promosi, pasti akan sampai gitu. Karena Atomi ini sistemnya udah dibuat begitu rupa. Siapapun selama kita ada di dalam kegerakan ini, kita fokus, kita ikut edukasi, kita pakai produknya, pasti kita akan mencapai ke sana. Kesuksesan itu pasti tercapai. Yang tidak akan capai itu kalau orang on off. Ya, di hari ini cerita Atomi, besok cerita yang lain. Hari ini PP-nya cerita Atomi, besok dagangannya yang lain. Nah, itu yang membuat member-member bingung. Kamu ini sebenarnya benderamu ini negara mana gitu ya. Nah, jadilah leader yang punya komitmen jelas, tunjukkan ke orang di sekitar apa warna kita, seperti apa tipe leadership kita, seperti apa isi hati kita untuk menolong orang. Itu kita pasti akan sampai. Atomi ini adalah, kalau kita lihat Atomi dari segi income, dari segi bisnis, menurut saya ini job yang paling gampang. Ya, coba mau kuliah apa deh yang income-nya bisa sampai 1M aja. Mimpi 500 juta aja deh. Kita mau sekolah apa yang bisa membawa kita punya income 500 juta. Gitu ya. Atau kita turunin nggak usah 500 juta deh. Jadi start aja deh 300 juta deh gitu ya. Mau sekolah apa, kita bisa 300 juta sekolahnya gitu. Terus tanggung jawab kita seperti apa tuh kalau kita di kantor. Ya kerja 10 tahun deh ya. Bisa mencapai 300 juta, itu kira-kira kerjaan kita itu seberat apa gitu. Tanggung jawab yang dituntut oleh bos kita itu seberapa beratnya. Tapi di Atomi hanya ngalir seperti ini, kita tiba-tiba sampai sendiri gitu. Kita kalau disuruh flashback 3 tahun yang lalu, saya sama Pak Bos tuh nggak pernah kepikir bisa Sharon Rose atau apalah gitu, Diamond, Sharon, itu ngalir aja gitu. Ternyata kok bisa sendiri ya. Jadi mastership itu rasanya terjadi dengan sendirinya, dan itu
setelah mencapai mastership itu yang terjadi bukan kita banjir barang gitu karena kita nimbun, bukan, tapi banjir orang-orang yang haus dan lapar pengen maju. Jadi setiap ada promosi mastership, semakin banyak member yang tidur pada bangun. Nah, itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Saya pengen teman-teman semua seperti itu. Tiap ada satu orang mencapai mastership, artinya tim kita yang tidur pada bangun. Semalam kami sempat nge-zoom nih dengan Bu Haryanti, saya suka banget teman saya, sohib kuliah saya sempat cerita gini. Saya sudah di Atomi sekian tahun, tetapi seperti putri tidur. Pangeran yang mencium saya, mengecup saya sampai saya bangun adalah ketika Rachel, yang backgroundnya babysitter bisa jadi sales master. Nah, Rachel ini pangeran yang mengecup si putri tidur sehingga bangun. Nah, biarkan setiap mastership yang dicapai tim kita, itu adalah kecupan-kecupan indah dari sang pangeran yang membangunkan seluruh tim. Itu pasti luar biasa banget perjalanan ini ya. Atomi ini perjalanan yang menyenangkan, membahagiakan, nikmati saja, dan kita tambah hari dibuat tambah cantik, tambah sehat, dan tambah income juga. Ya, itu aja tambahannya. Thank you Ika, thank you Leni. Makasih Bu Ria. Thank you, luar biasa Bu Ria. Ada lagi yang mau sharing? Julia. Len, ini gue lagi di luar, jadi belum bisa sharing dulu. Lagi nggak stabil internetnya. Oke. Sorry. Siapa lagi kita tembakin satu Cilisen tuh. Cilisen mau nambahin? Ya, Len. Saya mau nambahin soal sepeda, boleh? Boleh. Oh, janjian maksudnya, Li? Oh, janjian naik sepeda, yuk, Ci. Enggak, saya belum kepikir untuk naik sepeda, cuman saya samalah suka hiking juga gitu ya. Sama kalau kayak tadi Leni bilang, dikit lagi, di depan ada warung. Ya. Kita tuh penyemangat banget ya, karena kita ini kesulitan kalau jalan sama tante. Tahu nggak artinya? Jalannya tanjakan terus, tante itu. Benar, Ci. Apa ya? Kita lebih nyaman kalau jalan sama janda, katanya. Apa tuh janda? Jalanan datar. Jalanan datar. Intermezzo. Ya, nambahin yang serius nih sekarang. Apa, Li? Justru masuk, Li, kalau yang gitu-gitu. Iya. Ya bener ya, di Atom itu bener-bener tuh yang namanya teamwork ya harus kita pelihara, dan nggak mudah untuk ngejaga teamwork gitu ya. Saya ngelihat dari teman-teman leader di sini juga masing-masing punya berusaha untuk kita ngejaga tim kita supaya bisa istilahnya langgeng, karena perjalanannya masih sangat jauh gitu untuk ke depan. Kita mesti benar-benar tuh yang namanya bawah ataupun atas, upline ataupun downline gitu ya, kita tuh pegangan tangan bareng-bareng gitu. Yang lemah kita semangetin gitu. Itu persis mirip dengan kita kayak jalan yang tadi ambil perumpamaan naik sepeda maupun saya hiking juga saya nggak pernah sendiri gitu ya. Pasti bersama tim. Ketika kita udah benar-benar mau nyerah gitu, yang di atas bilang dikit lagi, nah itu benar-benar nyemangatin gitu. Sementara kita sendiri ke yang di bawah, ayo Ci, ayo kok dikit lagi gitu. Kita juga ke yang bawah juga seperti itu, benar-benar perumpamaan yang sangat tepat ketika kita mau mencapai satu tujuan dan tujuan itu bersama-sama. Karena ini kalau Atomi kan bukan kayak kita main badminton yang bisa single gitu. Ini bener-bener kayak main sepak bola atau kayak main basket yang harus tim gitu. Kalau misalnya nggak bareng-bareng tim ya nggak bisa kita untuk mencapai tujuan itu. Itu aja kali, Len. Thank you. Ya, thank you Cilisten.
Ya, teman-teman lain ada yang mau ikut nambahin juga? Ya loh, kita tuh luar biasa banget ya, bisa Ya. nemu peluang yang apa namanya atomi ini yang kata Bu Ria sama Pak Boas tadi ya. Syukur bisa ngelihat peluangnya gitu teman-teman. Karena kita tuh ya saya juga dulu sama ya, saya dulu juga zaman belum merit atau apa, saya juga kerja ya teman-teman ya. Itu kalau di kantor, kalau lagi jam istirahat ataupun jam ini ya jam senggang kita ngopi dan bisa ngobrol, biasanya obrolannya adalah seputar kita cari bisnis apa ya, sampingan apa ya, nah gitu kan ya teman-teman ya. Nah kalau udah ada, nah buka dulu matanya gitu bahwa ini Atomi nggak usah dicari-cari lagi, udah ada nih di Indonesia gitu. Dulu sih saya nggak kepikir ya MLM gitu teman-teman. Tapi MLM Atomi ini memang benar-benar beda. Kita nggak perlu stok barang yang kayak di MLM lain kita harus beli berapa titik gitu ya teman-teman ya. Ada beberapa orang juga yang cerita ke saya, aduh Kak dulu saya join ini, saya beli sekian titik, sekarang barangnya masih ada di rumah, mau buat apa gitu ya. Nah itu teman-teman di Atomi ini nggak perlu. Di Atomi ini benar-benar kita ya modalnya apa? Investasi pakai aja teman-teman ya. Kata Bu Ria tadi, udah kita pakai skincare, kita sendiri yang cantik teman-teman. Kita sendiri yang cantik, kita sendiri yang sehat, kita sendiri yang dapat duit gitu loh teman-teman. Jadi luar biasa banget sih malahan gitu. Ya, karena modal kita kadang-kadang teman-teman kehidupan kita lebih baik itu juga akan membuat banyak orang di sekitar kita juga bertanya-tanya dan juga apa ya curious ke kita ya, kenapa sih lu teh bisa dulu kulitnya kusem, sekarang kulitnya bagus misalnya. Itu bisa kelihatan juga ya sama orang gitu. Dan kita juga yang tadinya bingung mau masuknya gimana, dia nanya, ya udah langsung ya. Kak Tommy dong, Kak Tommy gini, mungkin malah teman-teman bisa jualan, bisa ngajakin dia untuk join supaya bisa sama dengan kita ya gitu. Nah itu juga satu peluang, makanya saya bilang tadi investasi teman-teman. Dan dulu juga pernah dijelasin sama timnya Bu Ria ya sama Pak Boas ya, yang 4 kuadran ya teman-teman ya gitu. Nah, kalau kita masih di kuadran sini nih, 1, 2 ini nih yang sebelah kiri gitu ya. Waduh, teman-teman capek deh gitu ya. Pindahlah ke sini. Apalagi sekarang nih teman-teman melenceng sedikit ya. Orang tuh pada investasi, ada Bitcoin lah, ada inilah. Nah, pertanyaannya, siap nggak kita investasi? Duitnya mana teman-teman? Boro-boro mau investasi gitu ya. Mikirin hari-hari aja gitu ya. Aduh, ini mau buat kuliah anak, ngumpulin lagi gitu ya. Mau buat ini, ngumpulin lagi. Aduh, capek teman-teman. Capek sih, kalau saya sih capek ya. Tapi dengan di Atomi ini, kita pindah loh kuadrannya teman-teman. Bahkan tanpa perlu modal yang tadi miliar-miliar itu untuk beli ruko. Nggak usah. Saya juga nggak bisa beli ruko satu aja. Jujur teman-teman sekarang belum sanggup gitu ya. Belum sanggup. Itu baru 10 juta per bulan teman-teman. Gitu ya. Belum 100 juta. Tapi income saya sekarang untuk nggak perlu pakai modal beli satu ruko teman-teman. Udah bisa dapat lebih dari satu ruko. Bahkan beberapa ruko gitu teman-teman ya. Itu udah jadi income saya per bulan. Gitu loh. Dan kalau ruko ya kita jual bisa ya. Kalau di Atomi ini dijual juga saya nggak mau jual teman-teman gitu. Kalau bisa dijual di titiknya ya Kak, titik lu gue beli deh. Ya terima kasih. Sekarang saya boleh dibilang income-nya segitu. Sekian puluh juta gitu ya teman-teman ya. Tunggu aja, saya akan mengejar Ibu Ria. Saya akan mengejar orang-orang yang sudah lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, makanya saya nggak mau jual teman-teman. Kalau ruko bisa dijual, kalau ini saya nggak mau jual gitu teman-teman. Aset yang wah nggak ternilai deh harganya gitu teman-teman. Suatu saat bisa 1 miliar per bulan kok teman-teman. Ya kita mau invest begitu hari ini harus butuh modal teman-teman. Harus nyimpen, harus ini di Atomi jalanin aja pakai. Bisa loh mendapatkan itu. Income-nya itu luar biasa teman-teman. Ada mungkin teman-teman yang pengen sharing atau pengen cerita atau pengen bertanya mungkin boleh loh teman-teman. Ya. Gimana teman-teman? Kalau yang belum lari nih, yang belum lari gitu ya di Atomi, gitu, belum mau ngelangkah-ngelangkah, misalnya ya
kalau punya member yang belum ngelangkah-ngelangkah ya, teman-teman kita pikirin gitu. Ini peluang bisnis yang luar biasa, peluang bisnis yang nggak perlu modal MM-an gitu ya. Dan kita harus mau ini ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang pernah dengar cerita si Leni, coba Pablo sama itu ya Len, membangun yang bangun pipa. Bangun pipa gitu teman-teman. Ya kita juga harus mau gitu. Memang sih kalau udah pulang kerja waktunya selonjoran teman-teman. Kalau udah selesai mandi enaknya ke goler, enaknya nonton TV ya gitu. Nah, mau nggak kayak si siapa Pablo ya Ren? Pablo sama membangun pipa gitu. Jadi udah capek gotong air, malamnya bikin pipa supaya suatu saat airnya bisa langsung ngalir lewat pipa itu gitu. Ya. Jadi kita yang masih punya kesibukan lain gitu ya, mungkin selain Atomi yang bukan full time Atomi juga jangan kecil hati. Itu kan ada seperti Pablo membangun pipa ya teman-teman ya. Asal kita mau mengorbankan lagi waktu kita setelah kita selesai mengerjakan apa yang menjadi kerjaan reguler kita teman-teman. Gitu. Kita akan setelah pipanya jadi tinggal dibuka kerannya udah ngocor sendiri itu teman-teman, nggak usah jauh-jauh kita angkutin air gitu ya. Nggak usah sampai kapalan, nggak usah sampai sakit pundak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah ini juga Bruno dan juga begitu. Kalau teman-teman sudah punya income yang besar gitu ya. Nah itu tadi apa namanya mimpi kita satu-satu kita bisa capai itu teman-teman. Dan bahkan lebih banyak apa yang bisa kita kerjain lagi yang nggak kita pikirin hari ini, bahkan kita bisa lakuin banyak hal. Iya, betul ya teman-teman. Kadang-kadang kan terjebaknya gini. Pak David sudah jawab. Waktu itu Pak David ya yang menyampaikan 4 kuadran ya? Iya, Bruno dan Pablo. Iya, betul. Pak Ya, David Sandi. Ya luar biasa banget sih. Kalau makanya kalau pikiran kita bisa pindahin ya, udah tahu gitu ya. Ini mah benar-benar saya juga bersyukur seperti Pak Boas gitu ya, sama Bu Ria gitu. Bisa melihat peluang ini tuh bersyukur banget gitu. Yang saya tadinya ada di kuadran 1 2 sudah pindah ke sini ya, sudah pindah ke 3 ya. Dan bahkan sekarang saya bisa sedikit-sedikit mulai pindah ke 4 loh, teman-teman. Gitu. Dulu boro-boro mau kuadran 4 ya, mau investasi. Pakai apa? Gitu ya. Sehari-hari habis gitu uangnya. Itu pakai ini nggak cukup, itu nggak cukup. Aduh mikir lagi mau cari tambahan di mana gitu. Sekarang lebih leluasa ya. Bisa mulailah sedikit-sedikit, mungkin value-nya masih kecil tapi sudah merambah ke kuadran 4. Luar biasa loh teman-teman. Ya, mungkin nanti kalau masih ada yang bingung ya dengan kuadran, nanti kapan-kapan bisa dengar lagi. Siapa tahu ada yang menyampaikan lagi di sini. Ayo teman-teman, ada enggak nih sharingnya nih? Ya. Ditunggu atau ada yang mau. Katanya tadi semangat semua ya, tapi giliran begitu ada suara. Semangat semua begitu giliran sharing pada ini. Bagaimana ini teman-teman? Ada lagi teman-teman? Kita mau foto dulu. Link mau foto dulu, Link? Boleh ya, foto dulu. Iya, yuk boleh. Keburu lupa, foto dulu nanti kita sambung sedikit lah ya, ngobrol lagi. Yuk, ada 4 halaman semuanya. Tunggu, saya masih loading. Buka kamera yang gitu, iya. kamera. Terus biasa kalau perempuan buka kamera kan beresin rambut dulu. Bersihin rambut dulu ya. Iya dong. Oke, tuh Pak Boas gak mau kalah lihat. Oke, yuk halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3, sebentar. Ya, yuk 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga dan keempat. Ya, udah Len. Ya, thank you Lee. Ayo dong, kita ngobrol dong teman-teman, berbagi dong. Ini di sini sudah banyak banget leader-leader keren loh, yang bisa membagikan nih pengalamannya.
Ibu Cing, Ibu Christine Cing. Nah, Wah, ya benar tuh, Bu Christine Cing dari tadi. udah buka kamera Boleh. langsung. Udah buka kamera ya. Apa yang mau di-sharingin ya, saya masih pemula sebetulnya, Pak teman-teman. Apa ya, saya sih suka aja di Atomi karena itu bangun karakter saya gitu ya. Jadi lebih positif ya, mungkin di sini auranya semua teman-teman pada positif gitu. Jadi terbawa positif, terus jadi lebih happy. Kalau saya sih jadi lebih ke karakter. Kalau misalnya kalau ngomongin soal mastership, saya masih jauh ya teman-teman. Saya sih dibuat santai aja, saya dibuat enjoy karena saya juga di sini masih mengurus anak-anak. Saya juga masih memantau perusahaan gitu. Jadi saya sih dibuat enjoy aja, dan kalau produknya nggak usah bilang ya, kalau produknya sih memang kita udah semuanya udah fall in love, udah suka gitu semua produk-produknya, kita udah pindahkan hampir semua yang ada di Atomi kita pindahkan gitu ke situ. Ya puji Tuhan kalau bisa pairing gitu ya, puji Tuhan, dan keep sharing aja sih ke teman-teman gitu, walaupun pandemi ini masih belum bisa kemana-mana ya. Bisa sharing aja lewat sosial media, lewat sambil chatting teman-teman, ya gitu aja sih. Saya mah jadi dibuat apa ya, Atomi ini dibuat happy aja gitu, dibuat fun gitu aja sih. Ya sekian, thank you. Belum nemu pangeran dong ya, Cing, yang kayak Bu Lia tadi bilang. belum dapat di pangerannya ya, yang nyium ya. Ya, kebanyakan sih memang. Dan ini juga boleh nih topik yang bisa diangkat di nanti yang ada sharing bisnis ya. Maksudnya masih merasa kadang-kadang kita ini mastership jauh lah. Gitu ya. Saya kalau dibilang Imperial kapan Kak? Jauh, tapi saya sudah ada angkanya loh teman-teman. Nanti lihat ya mencapai apa enggak gitu ya. Apa namanya? Tapi ya harus ya gitu. Walaupun jauh kan tadi bilang mastership jauh, oke. Pairing, oke, pairing. Pairingnya mau berapa kali nih teman-teman? Setiap hari kah? Gitu ya, 3 hari sekali, 2 hari sekali. Ya. Itu jadi target-target kecil kita loh teman-teman untuk berjalan di Atomi. Gitu. Memang enaknya Atomi ini nggak lari kemana-mana ya. Kita udah ada di satu titik, ya udah di situ terus gitu ya. Selama nggak expired membernya, ya kita ada di posisi itu, dan makin besar bahwa kita. Cuman sayang waktu kita itu kalau nggak mulai dari sekarang itu loh, maksud saya ya, termasuk kayak Cing tadi ya, memang sih setiap kita masing-masing punya kesibukan ya, kadang-kadang sibuk ini sibuk itu. Nah makanya waktu kemarin ingat lagi cerita Pablo, ya kita jadi ya udah harus mau kerjain 8 tuh. Pak David mau sharing, boleh silakan Pak David. Halo. Sorry nggak buka ini ya, kamera ya. Ya, dijadiin host dulu ya, Len. Pak David, Len. Nggak apa-apa, udah bisa share. Udah. Bisa share. Oh, bisa langsung? Bisa Pak, silakan Pak. Coba ya, saya yang agak gaptek ini. Bentar, bukanya ke web URL mungkin ya. Saya ada di YouTube. Di WA. Tunggu. Yang lain dulu aja deh, soalnya saya bingung kalau mau ini bukanya. Apakah bisa nggak? Kelihatan nggak sekarang? Belum sih Pak. Belum Pak. Pak David harus klik share screen dulu, baru nanti dipilih ada di WA, nah diklik WA-nya terus dibuka. Saya sudah klik share. Teman, ada pilihan, ada Google Drive atau Box atau foto, dokumen. Oh, pakai handphone ya Pak David ya? Kenapa? Lewat handphone ya? Iya, handphone. Itunya ada di WA yang saya simpen dalam satu file khusus WA, connect ke YouTube. Itu berarti gimana kalau mau buka ke YouTube-nya? Apakah pilihannya kamera atau screen? Screen kali ya? Ya, screen dulu kayaknya Pak. Atau Pak David,
pada ya itu udah. Ya, itu udah. Ya. Oke, terus apa ini ya? YouTube. Ini. Oke, bisa. Bisa. Nah, bisa. Cuman suaranya ya. Iya, belum ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ada suaranya, Pak. Tadi harusnya soundnya di sini. Oh, keluar suaranya? Enggak keluar justru. Oh my goodness. Salah di mananya ya? Harus ada klik itu ya, waktu share ada audionya nggak? Pilihan audio. Wait. Kalau nggak ada boleh di WA ke Ibu Ling, boleh. Iya, mungkin pada Fit yang WA saya sama. Oke, saya kasih ke Bu Ling ya. Saya close dulu ya. Ya, oke, Pak. Thank you ya Pak David. Saya matiin dulu ya. Ya, sambil nunggu sharing-sharing dulu aja, Kak. Ya, boleh. Oke. Ini banyak nih di sini. Ayo, leader nih. Nggak usah leader juga nggak apa-apa sih sharing. Nah, sharing juga salah satu habit nih teman-teman. Kalau kita mau nih ya, kalau kita nanti suatu saat ketemu dengan orang di luar gitu, apa sih yang mau kita sampaikan gitu teman-teman. Kalau kita nggak terbiasa untuk sharing, macet loh teman-teman. Sama kalau kayak ngomong bahasa asing ya, gitu. Kayak saya dulu belajar bahasa Jepang gitu ya. Sekarang ngomong sama orang Jepang langsung macet teman-teman. Kayak nggak pernah dipakai gitu kan ya. Nah sama di Atomi juga kalau teman-teman mau lancar atau mau lincah nih saat kita ketemu orang. Kenapa ya kalau si A gitu ya, closing terus ya, deal terus ketemu orang kok orang mau ikut. Nah itu kita juga seperti harus bisa mengajak, menginfluence orang untuk gabung sama kita. Itu apa yang mau kita sampaikan loh teman-teman. Atomi bagus loh, Atomi itu produk Korea, mall Korea. Terus apalagi teman-teman, poinnya apa? Teman-teman kalau biasa sharing, pasti teman-teman akan banyak banget poin-poin yang bisa disampaikan dan itu bikin orang lain klik. Coba teman-teman kita belajar aja di sini bareng-bareng. Sharing aja. Siapa tahu sharingan dari teman-teman juga menginspirasi kita-kita ya, yang lain ya. Mungkin yang nggak kepikir, oh iya bagus banget ya. Kita bisa menyampaikan itu ke calon member kita kah gitu nanti gitu. Silakan teman-teman, nggak ada yang salah kok, nggak ada nilai di sini, nggak ujian. Tapi melatih keberanian kita aja teman-teman. Kita nggak justru di sini kita belajar ya. Kita belajar bahkan di sini mungkin yang udah lebih senior bisa memberi masukan teman-teman, bisa kita saling membangun gitu satu dengan yang lain. Ini juga kunci ya, kunci kita bisa mendapatkan member. Kunci kita bisa mendapatkan tim, bahkan bisnis partner yang sering disebut sama Pak Timo ya, bisnis partner gitu ya. Nah ini dari kita sharing. Silakan teman-teman. Boleh saya tambahkan dikit? Boleh Pak David. Ya, dikit aja ya. Tadi barusan saya share ke grup Fast Track ya, videonya Pablo Bruno ya. Ya, akhir-akhir saya dapat ini pemahaman sedikit bahwa kalau kita berusaha sendiri, entah berkarir di kantor ataupun usaha toko, restoran, dibandingkan dengan Atomi itu ibarat seperti kita punya dua pilihan, punya kail untuk memancing ikan yang tentunya terbatas dapatnya, atau jala. Kalau jala, jaring, itu bisa dapat banyak untuk keperluan orang banyak, satu kampung pun bisa, gitu ya. Jadi kalau kita mau pilih, kalau saya pribadi, saya milih
jala ya, karena bisa dapat ikan banyak dan kita bagi-bagi ke orang banyak. Untuk satu kampung pun bisa gitu ya. Jadi ibarat mungkin analoginya mungkin kalau setuju ya, maksudnya semua sependapat misalnya, saya punya pendapat seperti itu. Jadi kalau ada orang nanya, kamu main MLM? Kalau saya sih pikir udah hari gini masih mau mengail dengan satu pancing gitu ya, dengan kail satu mau berapa banyak gitu ya. Kalau kita zaman sekarang ini justru yang mengandalkan kekuatan sendiri ya, usaha toko, restoran atau apa, atau karyawan juga seperti di penerbangan, di perhotelan juga nggak gampang sekarang ya kalau mau berkarir di situ. Nah, jadi ini malah momentum yang tepat buat kita untuk berbisnis network karena kita bisa dapat seperti menjala gitu, menjala ikan, kita rame-rame ngerjainnya fun. Dan risiko juga nggak kita tanggung sendiri, andaikan kita usaha sendiri, tentunya risiko dan semuanya berat untuk kita tanggung sendiri ya. Tapi kalau di bisnis jaringan, kita punya banyak kelebihan ya. Kita punya konselor, kita punya konsultan upline kita yang banyak ya. Juga teman-teman partner, kita punya rekan-rekan sejawat atau yang bisa sehati dengan kita untuk kita bisa saling melengkapi, saling menguatkan dan saling mengisi ya kekurangan-kekurangan kita. Upline kita tentunya punya karakter yang beda-beda, punya kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda. Nah, masing-masing upline kita punya kepentingan sama kita. Jadi kita punya konsultan yang banyak yang kita bisa serap positif-positifnya. Tentunya nggak sama, semua upline pasti beda-beda karakter ya. Tapi punya kelebihan masing-masing. Nah, itu yang kita enaknya di bisnis network itu, kita nggak sendirian. Dan CEO kita, Mr. Park Hang-gil, justru malah menekankan kita untuk membantu tim kita. Fokusnya bukan di diri kita, tapi kita mengangkat grup kita yang memang mau fight, yang sudah satu visi dengan kita, untuk kita tingkatkan bisnisnya. Sehingga pada saat kita membesarkan 2-3 orang di grup kita, kanan-kiri, saat yang sama kita pun terangkat pada gilirannya nanti. Jadi ini bisnis yang luar biasa. Kalau ada orang bilang, kamu main MLM, kalau saya bilang, hari gini belum main jaringan, saya akan bilang begitu. Udah hari gini gitu ya, industri-industri pada susah ya. Kita memang justru saat ini butuh bisnis network. Itu aja sih yang mau saya tambahkan. Thank you. Ya, ini Kak mau ditampilin tadi yang boleh dari Pak tadi Pak David ya sharingnya. Sama-sama. Have you heard the most famous tale in all of history? Not the one about a wooden horse, nor about Sparta. No, no, no. It was the tale of 2 water carriers. Pablo was strong, with long flowing hair and beautiful eyes. He went to Harvardicus Universiarium, and he was his town's strongest man. He was called Bovis, which means bull. Bruno lived in a small town nearby, and he was called Little Bruno. His mother said he was very handsome. Pablo was an obvious choice to be water carrier for his village. Bruno also somehow got the job. On their first day, the 2 men gathered water from the Seine River. Pablo sauntered through his route. Bruno struggled, barely getting any water to his thirsty villagers. Because he was only paid on delivery, he could see that the amount of time he took to carry the water by hand would never make him a rich man. But it sparked an idea. Ding! There had to be a better way. Pablo soldiered on, and even though he spent the majority of his time as water carrier, he was very well paid. He bought fine clothes for himself, and for his new gold-digging wife, he bought her a new ass. Huh? Bruno bought materials, and for months, at nights and on weekends, tinkered with a crude version of a pipeline from the river to his village. The townspeople mocked Bruno, but Bruno
stayed focused. Good man. Over time, Pablo's shoulders began to hurt and his knees ached. He realized he was doomed to carry water forever. No water equals no pay. On the other hand, Bruno's automated water carrying system had reached the village. Water was easily and quickly being delivered, which made Bruno a wealthy man. As Pablo lay in his home, looted by his long-gone wife, Bruno paid him a visit and shared his proven pipeline plan. The best part about Bruno's plan? He is paid every day the water flows, and there's no need to break his back. Everyone wins! Now, are you a bucket carrier or a pipeline builder? When you wake up in the mornings, are you packing or building? We're building a pipeline, and we're teaching others how to build their own pipeline. Join us today and become financially independent. Call or email the person who sent this to you. Ya itu tadi ilustrasi apa sih yang Bruno Pablo ya, teman-teman gitu. Nah kita juga asal mau meluangkan waktu seperti tadi ya si Pablo gitu ya, membangun pipa. Nah ini Atomi nggak apa-apa teman-teman punya active income, teman-teman sekarang punya pekerjaan lain, teman-teman punya kesibukan lain, silakan aja. Tapi teman-teman jangan lupain Atominya, mulai bangun pipanya. Pablo juga membangun pipanya malam hari kok teman-teman. Pagi hari dia tetap ambil air, kalau enggak dia nggak dapat uang teman-teman, gitu ya. Tapi pada akhirnya yang memanggul air capek, sakit, ya udah nggak sanggup lagi, ya airnya nol, nggak ada air, nggak ada uang katanya teman-teman. Sedangkan Pablo ya udah mengalir sendiri. Nah kalau kita kerjain Atomi teman-teman, sekarang sepertinya kayak membangun aja gitu, belum terlihat hasil signifikan ya. Tapi teman-teman tanpa lama-lama, teman-teman akan merasakan tuh airnya sudah mengalir sendiri, teman-teman. Kita tidur, airnya mengalir. Kalau saya ilustrasiin kan, minggu lalu saya juga sempat sharing ya. Pengen nggak nonton drama Korea? Pengen, teman-teman. Kadang kalau mami-mami lain cerita kayak drama gitu ya, aduh apa ya, saya belum nonton, gitu ya. Pengen selonjoran, kadang kalau lagi selonjoran ya di sofa teman-teman ya sambil nonton TV kayaknya enak banget gitu ya. Tapi ya saya ingat lagi gitu, belum waktunya hari ini saya untuk selonjoran, nggak apa-apa lah teman-teman, saya nggak selonjoran hari ini gitu. Tapi nanti ada waktunya yang saya sudah tulis di live skenario saya ya, apalagi kalau udah nyampe Imperial Master mau selonjoran seharian nggak usah ngapa-ngapain juga uangnya masuk terus teman-teman gitu ya, nggak usah sampai Imperial juga. Tadi udah dibilang sama Ibu Ria Pak Boas juga, 100 juta aja dulu ya. Kita kerja apa sih 100 juta? Harus punya pendidikan seperti apa? Lulusan Harvard kah? Atau apa teman-teman gitu ya? Modalnya berapa untuk kita punya penghasilan 100 juta? Di Atomi, nggak pakai lama ya Pak Boas ya. 3 tahun, 5 tahun, 100 juta udah pasti ada di tangan teman-teman. Kalau kita kerjain ya pipanya. Kalau pipanya nggak dibangun-bangun, ya panggul aja terus. Silahkan, mau sampai umur berapa, panggul aja airnya. Tetap dapat duit kok, teman-teman. Kalau nggak dikerjain, maka 3 tahun juga tetap, Kak. Jangan di tempat. Tetap harus dikerjain. Ya, tetap panggul air aja sampai tua. Betul. Kalau cuma rencana doang, gambar doang, itu si Pablo bikin rancangan pipanya juga nggak akan jadi pipanya ya. Tetap harus ada yang mau dikorbanin dan untuk mengerjakan rancangan itu. Ya sama kayak di Atomi ya, kayak kita kalau nulis live skenario, kalau cuma sekedar nulis doang, tapi terus nggak ada actionnya, ya mau sampai kapan juga tetap cuman jadi mimpi itu ya Pak Boas ya. Ya, jadi kita harus tetap ada actionnya, yaitu pecah-pecah dulu. Kalau saya merasa kejauhan, ya kita latihan dulu yang singkat lah gitu. Nggak bisa langsung jauh, tapi sedikit-sedikit kita menuju makin jauh. Betul, itu aja lah pokoknya, harus semangat. Luar biasa banget Atomi ini, teman-teman, kita membangun satu bisnis yang nilainya itu luar biasa loh. Bayangkan kalau mencapai Imperial Master teman-teman, 1 miliar 1 bulan itu tanpa modal ya, boleh disebut modalnya dipakai sendiri, jadi cantik iya, jadi sehat iya, ya jadi glowing iya gitu kan.
investasinya pada diri kita sendiri, teman-teman. Ya, kalau kita bisnis kan kadang-kadang, ya ini kita ngomong bisnis kecil aja ya teman-teman. Saya pernah bisnis apa ya? Pernah bisnis baju ya, bikin baju gitu. Sekarang masih ada tuh berapa karung gitu bajunya. Kadang-kadang kalau kayak ini bisa buat, aduh, bisa beli apa ya? Bisa punya laptop Apple mungkin 2 biji di rumah gitu ya. Sekarang malah jadi barang nggak guna di gudang gitu teman-teman gitu loh. Ya, itu resikonya teman-teman. Dulu pengen beli MacBook gitu ya, sayang mending buat usaha. Sekarang boro-boro ada MacBook-nya ada teman-teman. Yang ada itu barangnya berkarung-karung. Mau dijual juga susah. Mau dijual murah juga nggak rela gitu teman-teman. Nah, itu resikonya. Di Atomy nggak ada resikonya teman-teman, nggak ada seperti itu. Tapi penghasilannya bisa bahkan bisa 1 miliar loh teman-teman. Wow gitu ya, gitu aja sih. Ya silakan, bahkan kalau bisa tidur pun mimpi Atomy itu teman-teman. Iya, pokoknya Atomy udah keren banget ya teman-teman ya. Bisa mendapatkan hasil maksimal dengan modal yang minimal gitu. Teori ekonomi banget ya. Yang lulusan ekonomi pasti udah tahu nih teorinya. Modal seminimal mungkin, hasil semaksimal mungkin teman-teman. Kalau di bisnis konvensional susah. Modalnya 10 juta ya dapatnya nggak mungkin 100 juta sih teman-teman. Nggak mungkin 100 juta per bulan kalau modalnya cuma 10 juta. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang mau nambahin, Bu Ria mau nambahin? Ya, saya kepengen dengar sharing dari temanku nih, Ibu Haryanti nih. Ibu Haryanti ini orang super sibuk loh. Saya tuh benar-benar surprise gitu ya. Dia orang sibuk, ada bimbel segede itu, banyak kegiatan. Tapi sekarang ini lagi aktif banget tuh gara-gara dikecup pangeran jadi putri yang bangun gitu. Mungkin bisa sharing nih ke teman-teman yang lain gitu ya, untuk memberi inspirasi ke yang lain. Kenapa orang yang udah sibuk punya bisnis yang mapan kok masih ngelirik Atomy gitu? Apa sih yang menarik dari Atomy di mata seorang businesswoman gitu seperti beliau ini? Ayo Miss Haryanti boleh sharing. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, salam kenal. Ya, nama saya Haryanti. Saya sudah berteman dengan Ibu Ria 34 tahun ya, dari tahun 1987. Bu Ria ini sudah memperkenalkan Atomy dari tahun 2019, tapi seperti tadi yang dibilang, memang saya hanya sebatas user aja. Dan pangeran benar-benar saya jadi putri tidur, pangerannya memang Rahel ya. Jadi hampir 2 bulan ini, karena kalau nggak salah 26 atau 27 Agustus saya dengerin Zoom-nya Rahel itu, baru saya terbangun. Nah, kemudian saya tergopoh-gopoh kayak apa itu, kalau ayam di gebiah gitu, jadi kaget terus nyariin Bu Ria terus ya. Gimana ini sebenarnya gitu ya, karena saya sudah pakai, jadi kalau soal produknya, badan riset, pabrik, kualitas produknya saya udah nggak tanya lagi gitu ya, karena udah pakai, udah bagus gitu. Jadi tinggal bagaimana nih sebenarnya bisnisnya gitu ya, baru mulai terbuka gitu ya. Jadi setelah mempelajari visi dan misinya mengenai life balance dari Mr. Park, terus bagaimana beliau itu punya filosofi memikirkan kesuksesan pelanggan, melampaui kepuasan pelanggan itu perlu pemikiran yang dalam gitu ya, maksudnya apa gitu ya. Kemudian melihat motonya ya, terus konsepnya, terus kemudian lihat lagi company profile-nya, bagaimana marketing plan-nya, kemudian bagaimana, nah ini susah nih goal ya, membuat goal karena tadinya nggak punya goal yang kayak gimana gitu ya. Jadi nggak bisa nulis tuh dibolak-balik buku senarionya juga, mau nulis apa gitu ya. Tapi ketika mulai nulis juga, loh kok jadi banyak banget ya, jadi mau nulis yang mana gitu ya, jadi bingung juga. Kalau pertama bingung karena blank nggak tahu ngisi apa, yang kedua bingung karena kok jadi banyak banget gitu, jadi yang mana dulu gitu kan. Nah itu sampai sekarang belum terisi lah, tapi kalau coret-coretan udah banyak gitu ya. Kemudian kita pelajari lagi
8 core daily habits gitu kan, meskipun belum bisa dilaksanakan dengan semuanya itu setiap hari seperti itu ya, harusnya idealnya kan seperti itu. Tapi yang jelas setelah mempelajari itu, jadi saya mempunyai pandangan tentang bisnis Atomi ini yang luar biasa ya. Jadi maksudnya menjalankan bisnis di Atomi ini seperti melakukan revolusi cara berbagi atau menolong sesama dan menghasilkan income dengan konsep online shopping mall secara global network. Jadi itu luar biasa banget gitu ya. Kita bisa punya cabang di berbagai negara gitu ya, dengan hanya bermodalkan relationship yang bagus ya, bukan bermodalkan uang yang harus nggak tahu berapa itu ya, gimana caranya punya cabang di negara lain ya, punya cabang di negara sendiri aja perlu modal yang banyak kalau kita mau buka suatu usaha gitu kan. Modalnya benar tadi yang seperti Bu Ika bilang, investasi untuk diri sendiri. Jadi diri sendiri dibuat sehat, cantik, ganteng, keren gitu ya, seperti Pak Buas dan Bu Ria ya kan. Sehingga kan kita bisa sehat, senang, dan sukses gitu menurut saya gitu kalau kita jalanin bisnis di Atomi, walaupun saya baru bangun tidur ya ceritanya gitu. Tapi prinsip yang teamwork ya, teamwork itu ya kalau buat saya tuh seperti hujan dan nasi yang enaknya kalau beramai-ramai gitu kan. Kalau hujan cuman setetes air kan nggak asik ya. Kalau hujan beneran itu baru asik turunnya rame-rame gitu kan. Nah, nasi juga kalau dimakan sendiri kan namanya bukan nasi gitu kan. Enaknya kalau dimakan rame-rame gitu. Jadi sama juga menurut saya di Atomi ya seru aja kalau kita kerjakan secara teamwork, saling support gitu. Jadi kita ngerjainnya beramai-ramai itu jadi happy gitu. Menurut saya sih, karena saya merasakan bagaimana supportnya dari Bu Ria dan Pak Boas ini yang luar biasa lah. Saya gangguin pagi, siang, sore, malam juga dijawab terus gitu ya. Padahal kalau udah nanya nggak berhenti-berhenti gitu ya. Karena udah merasa telat gitu. Itu aja sih sharing dari saya. Terima kasih, selamat sore. Semoga yang lain bisa cepat terbangun, nggak membuang waktu lagi gitu. Itu Bu Ika, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haryanti. Terima kasih Bu Haryanti. Luar biasa. Iya. Ada lagi, Len? Coba kalau nggak ada ya kita tutup aja, udah 4:30. Ya udah 4:30 ya teman-teman. Kalau nggak ada kita tutup. Mau bacain moto Atomi? Yuk. Ya.